Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Atau mungkin selamat siang, atau mungkin selamat malam, kapanpun Anda saat ini mendengarkan acara Mutiara Kebenaran. Ya benar, Anda saat ini bergabung dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Moga-moga ini adalah salah satu acara favorit Anda untuk mempelajari firman Tuhan, karena saya sendiri merasa sangat diberkati ketika saya mempelajari firman Tuhan secara lebih mendalam lagi dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai prinsip, berbagai kebenaran, berbagai pengajaran yang terdapat dalam firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Dan puji syukur kepada Tuhan yang hari ini memberikan kepada saya pribadi kesehatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, dan moga-moga Anda juga selain dalam kondisi rohani yang baik, dalam kondisi fisik yang baik juga. Di pagi yang cerah ini saya merekamnya pagi hari. Dan ya, walaupun di Jakarta di sini saya merekam hari ini tidak terlalu cerah, namun indah ya. Dan belakangan ini memang ada banyak bicara soal polusi di Jakarta dan lain sebagainya. Tapi saya mengucap syukur bahwa masih ada udara yang bisa saya hirup, udara yang baik, relatif baik. Dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ini adalah sikap yang baik bagi orang percaya, bahwa kita senantiasa mengucap syukur, terutama untuk berkat-berkat rohani yang kita miliki, termasuk firman-Nya yang ada di tangan kita. Dan disitulah kita akan mengalihkan fokus kita pada hari ini, yaitu pada firman Tuhan. Dan kita melihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-21 sekarang. 2 Samuel pasalnya yang ke-21. Dan di sini ada 22 ayat, tetapi kita sudah memasuki bagian akhir dari 2 Samuel. Jadi 2 Samuel nanti sampai dengan pasal 24, saudara kasih Tuhan. Jadi ini 4 pasal terakhir. Dan 4 pasal terakhir ini bisa disebut semacam epilog, begitu ya. Kalau dalam buku, epilog itu semacam catatan akhir. Karena di 2 Samuel kita sudah mengikuti jejak rekam kerajaan Daud. Dari hebatnya kerajaan itu, bangkitnya kerajaan itu dengan titik puncak, boleh kita bilang adalah di 2 Samuel pasal 7, di mana Daud begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan berjanji membuat suatu perjanjian dengan Daud, yaitu perjanjian Daud yang kita sebut perjanjian Daud. Dan perjanjian Daud akan digenapi pada masanya oleh Tuhan Yesus Kristus tentunya. Dan di dalam perjanjian Daud itu, wow, luar biasa sekali. Terkait di situ adalah suatu kerajaan yang tidak akan binasa, suatu kerajaan yang kekal, suatu kerajaan yang benar seluruhnya yang akan didirikan oleh Yesus Kristus, putra Daud. Itu adalah titik tinggi dalam kerajaan Daud, di mana dia mendapatkan janji itu. Namun Daud memang adalah tipologi dari Tuhan Yesus juga, tapi dia bukan tipologi yang sempurna tentunya, karena tidak ada seorang pun yang bisa seperti Tuhan Yesus sempurna. Kalau ada, maka tidak diperlukan lagi Tuhan Yesus. Tetapi manusia menunjukkan bahwa kita gagal, dan Daud juga mengalami kegagalan sebagaimana manusia lainnya. Dan itu adalah pelajaran bagi kita, penghiburan bagi kita, ya, sekaligus peringatan bagi kita. Dan ya, kita sudah melacak bagaimana dia mengalami berbagai masalah. Dia jatuh dalam dosa, namun dia bertobat sudah kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dia menang melawan dosa setelah pertobatan dia, namun tetap menghadapi konsekuensi dari tindakan dia. Namun karena dia sudah memulihkan persekutuan dia yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan menolong dia bahkan melalui segala konsekuensi dosanya, segala malapetaka yang dia alami setelah itu, baik dalam hal pemberontakan Absalom, kemudian pemberontakan Seba yang dicatatkan di pasal 20, dan pasal 21 sampai 24 semacam menyimpulkan tentang kerajaan Daud. Ya, dan kita akan melihat itu saat ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan mulai membaca 2 Samuel pasal yang ke-21 di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dan Engkau memiliki firman-Mu dan Engkau memberikannya kepada kami untuk menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, Engkau yang kiranya sertai supaya kami dapat belajar dengan baik, kami bisa menarik berbagai prinsip, berbagai hal yang Engkau ingin kami ketahui untuk kami pakai dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.
Ya, pasal yang ke-21 kita akan lihat pertama ayat yang uh, ayat 1 dan ayatnya yang kedua terlebih dahulu. Ya. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Oke, kita stop sampai sana dulu. Dan kita diberitahu bahwa pada zaman Daud terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Dan ini kita tidak diberitahu kapan ini terjadinya secara kronologis. Kita tahu bahwa pasal 21 itu setelah pasal 20 di dalam tulisan Alkitab, tetapi belum tentu ini terjadi setelah secara kronologis ya, setelah pasal 20. Walaupun bisa juga gitu. Kadang-kadang penulis Alkitab tidak menceritakan secara kronologis semua yang terjadi. Dan di ayat 1 hanya dikatakan dalam zaman Daud. Jadi dalam zaman Daud itu luas, ya, mulai dari dia menjadi raja intinya. Dan ini bisa terjadi kapan saja pada saat dia menjadi raja. Walaupun nanti kita akan lihat, karena ini ada menyinggung soal Mephiboset dan lain sebagainya, ini pasti sesudah Daud mengangkat Mephiboset anak Yonatan dari rumahnya dan kemudian dia bawa ke istana dan lain sebagainya. Ini pasti sesudah itu. Jadi istilahnya yang terjadi di pasal 21 ini pasti sesudah 2 Samuel pasalnya yang ke-9 gitu. Tapi kita tidak tahu persisnya kapan terjadinya, apakah sebelum Absalom, apakah sesudah Absalom, apakah sebelum dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba atau sebelum itu. Kita tidak tahu pasti di sini. Dan terjadilah katanya kelaparan. Ya, kelaparan adalah hal yang sangat mengerikan tentunya, ya, dan dalam kelaparan kita kekurangan makanan. Ya, terus terang di dunia modern ini banyak orang tidak mengenal kelaparan lagi. Ya, mungkin masih ada ya sebagian, ya, tetapi terutama di kota-kota besar dan lain sebagainya, masalahnya justru sebaliknya, yaitu kebanyakan makanan dan ada obesitas dan segala macam hal, masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan obesitas dan lain sebagainya. Ya, tetapi kelaparan adalah bahaya yang mengerikan sebenarnya kalau Anda tidak punya cukup makanan, dan ya bukan saja orang bisa mati tentunya, tetapi efeknya jauh lebih dari itu. Ada pertumbuhan yang terhambat bagi anak-anak, dan ada trauma sebenarnya, trauma psikis juga. Ya, di mana orang yang pernah mengalami masa-masa kelaparan, dia ada suatu memori yang mendalam tentang itu. Nah, bahwa itu terjadi 3 tahun berturut-turut tentunya tidak biasa, karena ini mengindikasikan sesuatu yang tidak normal begitu. Dan Daud ya pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Ini adalah hal yang tepat, ini adalah hal yang benar, karena kadang-kadang Tuhan memakai kelaparan sebagai suatu bentuk hukuman. Itu sudah dia jelaskan di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Musa, bahwa kalau orang Israel berdosa, ya salah satu penghukuman yang Tuhan bisa berikan adalah mendatangkan kelaparan, sehingga membuat Tuhan bilang langit menjadi seperti besi, tidak menurunkan hujan pada waktunya. Dan kita tahu sendiri, salah satu hukuman Tuhan kepada Adam ketika jatuh dalam dosa adalah bahwa dia harus berpeluh, berkeringat, bekerja keras untuk menghasilkan makanan dari tanah. Diperparah lagi ketika Kain membunuh Habel, hukuman Tuhan kepada Kain adalah terkutuklah tanah karena engkau. Dan khusus untuk Kain secara pribadi, Tuhan bilang ketika engkau mengerjakan tanah, tanah tidak akan lagi memberikan hasil yang sepenuhnya kepadamu. Ya, jadi ini adalah bisa menjadi salah satu bentuk hukuman Tuhan di sini. Dan adalah hal yang benar bahwa Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, dan kita tidak diberitahu spesifik bagaimana Daud mencari petunjuk Tuhan. Dia bisa mencari seorang nabi Tuhan seperti Nabi Gad atau Nabi Nathan. Dia bisa pergi kepada imam Tuhan, yaitu Zadok, ya, Abiatar, dan lain sebagainya pada waktu itu yang memegang Urim dan Tumim dan lain sebagainya. Dan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita,
siapa yang kita cari pertama, gitu kan? Apakah kita mencari petunjuk Tuhan atau tidak? Gitu. Dan hari ini bagaimana caranya kita mencari petunjuk Tuhan? Ya melalui firman-Nya, melalui mendekatkan diri kepada umat Tuhan, ya di dalam jemaat yang alkitabiah. Kita introspeksi diri, kita berdoa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Oke, dan kemudian ternyata Tuhan menjawab Daud di sini. Dia katakan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Dan kemudian di ayat 2 kita diberitahu tentang orang Gibeon di sini. Ya, dan bagi pendengar sekalian yang sudah ikut acara Mutiara Kebenaran dari banyak tahun yang lalu, di mana kita membahas kitab Yosua, mungkin Anda masih ingat tentang orang Gibeon ini. Atau Anda pernah membacanya di dalam kitab Yosua. Dan Gibeon sebenarnya sebagai tempat itu sudah disinggung beberapa kali dalam 2 Samuel. Gibeon paling terakhir di pasalnya yang ke-20 barusan, Gibeon disebut itu tempat Yoab membunuh Amasa. Saudara masih ingat di sesi sebelumnya kita bicara soal Gibeon. Dan sebelum itu juga Gibeon disebut sebagai tempat anak buah Daud berperang melawan anak buah Isiboset. Ya. Tetapi Gibeon sebenarnya pertama kali itu ada di kitab Yosua. Dan waktu itu seperti dikatakan di ayat 2 di 2 Samuel 21 di sini, Gibeon itu sebenarnya bukan orang Israel. Gibeon adalah salah satu suku Kanaan. Tapi mereka tetap bisa eksis walaupun semua suku-suku yang lain akhirnya dibasmi oleh orang Israel. Tapi suku Gibeon bisa eksis karena mereka menipu orang Israel. Dan waktu itu mereka dengan tipu daya menipu Yosua. Dan tua-tua Israel waktu itu mereka pura-pura mengirim utusan yang seolah-olah dari tempat yang jauh sekali. Ya, mereka pakai pakaian yang agak compang-camping, mereka bawa bekal yang sudah tinggal remah-remah dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu impresi bahwa ya mereka sudah berperjalanan sangat jauh dan ingin mengadakan perjanjian damai dengan Israel dan lain sebagainya. Dan Israel waktu itu tidak minta petunjuk Tuhan. Sehingga mereka dengan terlalu cepat sebenarnya bersumpah ya untuk tidak menyerang, tidak membunuh, memusnahkan orang-orang Gibeon. Dan belakangan baru akhirnya mereka sadar bahwa orang Gibeon ternyata tinggal dekat dengan kita, bahkan di wilayah yang seharusnya mereka rebut dan seharusnya mereka basmi gitu. Jadi orang-orang Gibeon dengan tipu daya menipu Israel karena mereka takut. Dan memang sepatutnya mereka takut karena Israel memang terbukti mengalahkan semua suku yang lain dan membasmi banyak di antara mereka, walaupun memang tidak secara total juga. Itu salah satu kesalahan Israel sebenarnya, bukan karena bukan hal yang baik bahwa mereka tidak membasmi semua yang lain, tapi justru adalah kesalahan mereka. Ya, mestinya mereka basmi sampai tuntas begitu. Tapi orang-orang Gibeon walaupun dengan cara tipu daya mereka berhasil menyelamatkan diri mereka sendiri, dan walaupun tertipu, Yosua dan para tua-tua di situ merasa bahwa mereka terikat oleh sumpah mereka. Ya, terikat oleh sumpah mereka. Nah, kita diberitahu bahwa ternyata Saul pada waktu dia menjadi raja berikhtiar membasmi mereka. Ya, berikhtiar membasmi mereka. Dan rupanya Tuhan menganggap ini salah, saudara Tuhan. Dan ini adalah kausa atau penyebab Tuhan mendatangkan kelaparan pada orang Israel, yaitu karena ada hutang darah pada Saul dan keluarganya. Nah, apa yang akan kita baca di pasal ini sebenarnya cukup disturbing dalam bahasa Inggris, cukup mengganggu sebenarnya, dan banyak orang, ya ini adalah salah satu perikop yang sulit di dalam Alkitab, boleh saya katakan begitu, karena kadang-kadang kita berpikir apakah memang ini keadilan begitu? Ya, nanti kita akan lihat. Ya, tapi sebelum kita bicara mengenai itu semua, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bahwa ternyata Tuhan menganggap serius sumpah atau janji yang dibuat oleh manusia. Ya. Hari ini begitu banyak orang, begitu gampangnya mereka bersumpah, berjanji, ya, lalu kemudian mereka ingkari begitu saja. Baik secara pribadi. Nah, mungkin ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk merenung. Adakah janji yang kita buat dengan orang yang kita ingkari? Saya berbicara pertama mungkin kepada orang tua misalnya. Orang tua, apakah Anda pernah berjanji sesuatu kepada anak Anda? Tapi mungkin Anda pikir, mereka toh masih anak-anak, jadi saya ingkari saja. Oh, saudara, itu adalah praktek
orang tua yang sangat buruk ya. Anda akan kehilangan kepercayaan anak Anda. Anda akan memberikan contoh yang buruk ya. Jadi itu bukan hal yang baik sama sekali. Belum lagi Anda ya mengecewakan Tuhan tentunya. Dan secara lebih general lagi, apakah Anda ada berjanji kepada siapapun ya, teman Anda berjanji kepada orang tua Anda misalnya sebagai seorang anak. Anda berjanji kepada teman Anda dan lain sebagainya. Adakah Anda menepatinya atau Anda ingkar? Dan saudara kasih Tuhan, kemudian saya berbicara dan menantang Anda masalah pernahkah Anda berjanji kepada Tuhan? Ya. Banyak orang membuat janji kepada Tuhan. Ya, dia mungkin ketika dalam masalah, ketika sedang sakit, ketika sedang kesulitan ekonomi, ketika sedang menghadapi mara bahaya, banyak orang berjanji kepada Tuhan. Ya, tetapi apakah dia menepati janjinya? Banyak orang berpikir, ya toh saya ya dan mencoba mencari alasan begitulah intinya untuk keluar dari janji dia. Tapi perhatikan apa yang Tuhan lakukan di sini, bahwa apa yang dijanjikan oleh Yosua ya, itu Tuhan anggap serius, walaupun Yosua bisa berkata, oh saya tertipu membuat janji ini, membuat sumpah ini gitu kan. Tapi Tuhan anggap serius itu, dan ketika itu dilanggar Tuhan memberikan konsekuensi. Dan sangat menarik bahwa kalau kita terapkan ini bukan ke masalah individu lagi, tapi kepada suatu bangsa. Ya. Dan kita melihat juga ternyata saudara kasih Tuhan, bangsa Israel, Saul terikat oleh sumpah yang dibuat oleh pendahulu-pendahulunya, yaitu Yosua. Ingat bahwa bukan Saul yang membuat sumpah itu ya. Yosua dan tua-tua Israel yang membuat sumpah itu atas nama Israel, saudara. Nah mungkin Saul berpikir bahwa toh sumpah itu tidak mengikat saya karena bukan saya yang membuatnya. Dan Alkitab mencatat bahwa dia berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan orang Yehuda. Jadi dalam benak Saul, dia membenarkan dirinya sendiri untuk mencoba membasmi orang Gibeon ini, katanya dalam kegiatannya untuk kepentingan Israel. Tapi kita tahu sendiri bahwa penilaian Saul kadang-kadang sangat kacau sekali ya, dan dia seringkali membenarkan hal yang salah demi sesuatu yang dia anggap benar ya. Dan bertahun-tahun dia mengejar-ngejar Daud. Mungkin dalam benak dia juga membenarkan dirinya bahwa ini adalah demi Israel dan demi Yehuda, bahwa dia mau menghancurkan Daud ya, karena mungkin dia menyamakan kepentingan pribadi dia dengan kepentingan Israel ya, karena dia pikir saya kan raja, jadi kepentingan saya adalah kepentingan Israel juga. Dan saya tidak mau misalnya Daud jadi raja, mestinya anak saya Yonatan yang menjadi raja. Padahal Yonatan sendiri sudah oke dengan Daud menjadi raja. Bahkan Yonatan pernah berkata kepada Daud, aku tahu engkau akan jadi raja dan aku orang kedua di bawahmu gitu. Tapi kita tahu bahwa penilaian Saul ya seringkali ngaco lah istilahnya, menyimpang jauh. Sehingga dia mengira bahwa dia membasmi orang Gibeon itu adalah demi kepentingan Israel. Tapi ternyata tidak. Dan ini sangat menarik sekali, bahwa Tuhan menganggap kita bertanggung jawab bahkan untuk dalam konteks tertentu tentunya ya, tidak dalam semua konteks ya. Tetapi ini konteksnya apa? Konteksnya adalah Saul ini kan pemimpin dari Israel, dan Israel telah membuat janji, sumpah sebelumnya untuk tidak membasmi orang Gibeon gitu. Sumpah itu dibuat oleh generasi di atas Saul tentunya, jauh di atas Saul gitu. Tapi Tuhan masih anggap itu sebagai sesuatu yang mengikat bagi Saul, walaupun dia tidak ucapkan secara pribadi, karena dia sekarang bertanggung jawab atas Israel, dan Israel sebagai suatu bangsa sudah membuat janji ini ya. Dan ya, kita harus memahami itu. Hari ini begitu banyak negara, ya kalau kita bicara soal negara ya, yang begitu ganti pemimpin langsung ingkar janji. Misalnya pemimpin yang lalu dia bikin janji begini, mungkin janji internasional, mungkin suatu perjanjian apa begitu. Tapi kemudian pemimpin selanjutnya datang ya, dan kemudian berkata, saya tidak mau ini, itu bukan saya gitu. Sebenarnya tidak bisa demikian juga, karena sebagai suatu bangsa sudah berjanji gitu. Nah demikian juga ya, misalnya kadang-kadang ya satu keluarga kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh keluarga kita misalnya, mau tidak mau. Kadang-kadang seorang anak harus menanggung apa istilahnya konsekuensi atau janji-janji yang dibuat oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus nilai ya, kasus per kasus ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi ada kasus-kasus di mana ya kita bertanggung jawab juga untuk apa yang orang lain lakukan gitu. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita pahami. Nah, coba kita baca selanjutnya
Masuk di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ketiga. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapati tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset. Dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabesh Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Zela di dalam kubur Kish ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Baik, seperti yang tadi saya sempat singgung, ini adalah perikop yang sulit ya untuk kita jelaskan secara full begitu, karena ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang muncul dalam benak kita ketika kita membaca ini, dan ini suatu tragedi. Ini suatu tragedi, ada banyak sekali duka cita di dalam perikop ini. Namun kita harus paham bahwa semua duka cita ini berakar dari satu hal, yaitu dosa Saul tadi. Dosa Saul di mana dia ya sepertinya tanpa provokasi begitu. Ya, orang-orang Gibeon bukan memberontak kepada Saul, tetapi Saul karena entah kenapa, karena suatu hal yang dia anggap sebagai kegiatannya untuk Israel dan Yehuda, mencoba memusnahkan orang-orang Gibeon. Dan kita bisa merasakan ini semacam genosida pada waktu itu yang dilakukan oleh Saul, saudara kasih Tuhan. Dan kita ingat bahwa orang-orang Gibeon, begitu mereka dikalahkan atau menyerah atau menipu Yosua di kitab Yosua, mereka dijadikan hamba pada waktu itu oleh Yosua. Karena mereka berjanji kan tidak memusnahkan Gibeon, tapi karena mereka merasa ditipu, ya mereka memaksa orang-orang Gibeon menjadi hamba-hamba, ya menjadi tukang kayu, tukang hamba-hamba di budak-budak bait suci, kemah suci dan lain sebagainya. Jadi orang Gibeon sudah pada strata masyarakat yang sangat bawah sebenarnya pada waktu itu. Mereka bukan lagi tuan-tuan tanah, mereka bukan orang-orang kaya di Israel, mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang yang terhimpit sebenarnya di dalam masyarakat, tetapi kemudian ditarget oleh Saul, ya. Dan kita bisa membayangkan, kita tidak tahu persis sampai seberapa jauh Saul mencoba memusnahkan mereka, begitu kan? Ya, pasti ada banyak yang sudah dihukum mati oleh Saul dan lain sebagainya, gitu. Dan dosa Saul itu ternyata membawa efek begitu besar, saudara-saudara. Efeknya nomor satu, kelaparan di Israel itu yang kita tidak tahu membunuh berapa banyak orang dan menimbulkan kesusahan bagi begitu banyak orang, gitu kan? Kemudian bukan hanya itu, segala tragedi yang muncul di ayat-ayat yang kita baca ini, itu semua adalah penyebabnya adalah dosa Saul, saudara-saudara. Ya, dan
ini mengingatkan kita bahwa dosa kita bukan hanya bisa berpengaruh kepada diri kita sendiri. Dosa kita bisa berpengaruh kepada banyak orang yang lain. Jelas misalnya kalau kita melakukan dosa pembunuhan, ya kita membunuh orang lain. Jadi bukan hanya kita sendiri yang berdosa dan kena efeknya, tapi orang yang kita bunuh jelas, gitu kan. Dosa perselingkuhan bisa menghancurkan begitu banyak keluarga, menghancurkan hidup anak-anak kita juga, menghancurkan hidup istri kita atau suami kita, dan hidup orang yang dengannya kita berselingkuh, dan mungkin bahkan bisa lebih luas lagi, saudara kasih Tuhan. Dan secara prinsipil, semakin posisi kita tinggi, berarti semakin kita punya tanggung jawab. Dosa kita punya efek yang semakin besar. Ya, kalau Anda adalah seorang pemimpin masyarakat, dosa Anda akan berpengaruh lebih besar. Apalagi kalau Anda pemimpin umat Tuhan. Anda seorang gembala misalnya, seorang pengkhotbah, atau bahkan seorang diaken atau seorang penginjil. Dosa Anda punya efek yang lebih besar. Ya, dan tanggung jawabnya lebih besar. Makanya Saul di sini dosanya menimbulkan efek yang begitu besar. Demikian juga Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba dan lain sebagainya. Ya, suatu perzinahan yang mungkin banyak terjadi di Israel, tapi efek dosa perzinahannya Daud jauh lebih besar daripada efek perzinahan mungkin rakyat biasa, begitu, karena dia punya tanggung jawab yang besar, saudara Tuhan. Ya, seperti prinsip Tuhan bahwa semakin banyak engkau diberi, semakin banyak engkau akan dituntut. Ya, jadi kita harus berhati-hati dan kita harus tahu bahwa dimanapun posisi kita, dosa kita tidak hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tapi bisa mempengaruhi orang lain juga. Gitu. Dan semua tragedi yang kita baca ini akarnya adalah dosa Saul sebenarnya. Gitu. Dan kita membaca, memang kita bisa bertanya-tanya di sini banyak hal yang muncul ya, yang menggelitik ya, dan mengganggu kita di sini. Karena Daud bertanya kepada orang Gibeon, jadi ya apa yang harus aku lakukan? Jadi Daud tahu dari Tuhan bahwa kelaparan itu adalah karena kesalahan Saul kepada orang-orang Gibeon, dan dia datang kepada orang Gibeon untuk mencari perdamaian dengan mereka. Katanya, supaya engkau memberkati milik pusaka Tuhan, katanya di ayat yang ketiga kan, dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan, memberkati milik pusaka Tuhan. Dan ingat bahwa di dalam perjanjian Abraham, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham barang siapa memberkatinya akan diberkati, barang siapa mengutuknya akan dikutuk. Gitu. Jadi memberkati Israel adalah hal yang bagus, ya, hal yang penting di sini. Dan orang Gibeon berkata di ayat yang keempat bahwa itu bukan masalah emas dan perak. Ya, hal yang terjadi ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya uang saja, tapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak mau membunuh sembarang orang, begitu. Ini bukan masalah balas dendam, ya, tapi ini mereka tidak mempersalahkan Israel secara keseluruhan. Ya, jadi mereka memahami, mungkin mereka sadar bahwa Israel di bawah Daud sudah sangat berbeda dengan Israel di bawah Saul. Gitu. Mereka memahami itu. Ya. Dan raja akhirnya bertanya dengan terus terang, jadi apa yang kuhendaki akan kuperbuat bagimu. Dan Daud sepertinya siap untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan jawaban mereka ini yang cukup mengganggu bagi kita. Yaitu katanya mereka minta diserahkan 7 keturunan laki-laki Saul, katanya di sini. 7 keturunan laki-laki Saul supaya kami menggantung mereka di ayat yang ke-6 di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan, katanya di sini ya. Dan Daud menyetujuinya, saudara kasih Tuhan. Daud bilang, oke, aku akan menyerahkan mereka. Dan kalau kita baca selanjutnya, akhirnya 7 orang ini dihukum mati. Dan mereka dihukum mati kalau di dalam bahasa aslinya sebenarnya di Gibea. Ya, kalau di LAI saya tidak tahu dia terjemahkan di Gibeon. Tapi di bahasa aslinya di Gibea. Di Gibea itu berarti di kota asalnya Saul. Jadi mereka akan menghukum mati 7 keturunan Saul, keturunan laki-laki, spesifik laki-laki, di Gibea, di tempatnya Saul, tapi dikatakan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan berarti semacam sebagai suatu mereka ingin berkata bahwa ini bukan sesuatu yang mereka lakukan atas balas dendam pribadi, tapi di hadapan Tuhan mereka ingin mengatakan ini adalah hal yang adil, sesuatu yang Tuhan akan setujui begitu. Ya, dan ini dilakukan dan 7 orang dihukum mati. Nanti kita akan lihat siapa mereka. Tetapi pertanyaannya adalah kita bertanya-tanya, loh, bagaimana ini gitu kan? Banyak orang bertanya-tanya, bukankah Saul yang salah? Kenapa 7 orang ini, 7 keturunan dia yang nanti kita akan lihat 2 adalah anak dia dan 5 adalah cucu dia, cucu Saul. Ya, 2 anak dari Rispa. Rispa ini sudah kita temukan di dalam 2 Samuel pasal yang awal
Kalau saya tidak salah pasal 3 atau 4 di situ. Ya. Dan dia adalah seorang gundik Saul yang waktu itu menjadi pusat perdebatan antara Abner dengan Isi-Boset gitu ya. Tapi si gundik Saul ini Rispa melahirkan 2 orang anak laki-laki, Armoni dan Mephiboset. Ya, jadi rupanya keturunan Saul ada 2 yang namanya Mephiboset, satu anak dia langsung dari Rispa, satu adalah cucu dia dari Yonatan. Gitu. Jadi 2 orang anak Saul, Armoni, Mephiboset, kemudian 5 cucunya. 5 cucunya adalah anak laki-laki Merab binti Saul katanya di sini. Nah sebenarnya dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani, maksud saya. Dalam bahasa Ibrani, kata Merab di situ adalah Mikal, 5 anak laki-laki Mikal binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel. Nah, Elai taruh Merab di sini memang karena sebenarnya yang melahirkan mereka Merab bukan Mikal. Kalau kita bandingkan dengan di bagian lain firman Tuhan, yang menikah dengan Adriel adalah Merab memang, bukan Mikal sebenarnya. Mikal menikah dengan Daud. Dan waktu Daud sempat lari, dia dinikahkan oleh Saul dengan Paltiel namanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Mikal tidak punya anak sama sekali. Jadi memang Merab yang melahirkan anak-anak ini. Tetapi dalam teks Ibrani dikatakan Mikal katanya ya. Itu bukan kesalahan. Ya, bukan berarti teks Ibrani salah. Melainkan yang dimaksud di sini adalah bahwa Mikal lah yang membesarkannya gitu. Jadi ada presiden di dalam Alkitab bahwa ada orang lain yang membesarkan itu bisa dianggap seperti istilah kayak melahirkan gitu. Padahal bukan dia yang melahirkan. Misalnya ya waktu Sarah menyuruh Abraham ini kan menghampiri Hagar misalnya, yaitu supaya Hagar melahirkan anak tapi dihitung sebagai anaknya Sarah, itu contoh begitu. Kemudian kita bisa lihat juga di Rut pasal 4 tentang Naomi juga ya. Nah, kita tahu bahwa Naomi dikatakan ayat Rut pasal 4 ayat 17, saya bacakan di sini. Rut pasal 4 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Padahal bukan Naomi yang melahirkan. Yang melahirkan adalah menantu dia Rut, tetapi Naomi yang membesarkan anaknya Rut yang disebut sebagai Obed di sini. Ya, sehingga bisa dengan suatu perkataan dikatakan Naomi yang membesarkan atau melahirkan dia. Begitu. Ini hanyalah suatu idiom dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kembali ke 2 Samuel 21 ayat yang ke-8, anak-anak yang dibesarkan, boleh dibilang sini ya, dilahirkan di sini maksudnya dibesarkan oleh Mikal binti Saul. Memang ini adalah anaknya Merab. Dan Merab menikah dengan Adriel bin Barzilai, orang Mehola, dan orang Mehola ditambahkan di sini untuk membedakan dia dengan Barzilai yang ada di pasal dua pasal lalu. Barzilai yang membantu Raja Daud yang sudah tua sekali itu, ya, itu disebut sebagai Barzilai orang Gilead. Tapi ini Barzilai yang lain lagi, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Mikal disebut di sini? Karena dia lebih terkenal dari Merab, ya. Dan bisa jadi Merab sudah meninggal pada waktu itu, sehingga Mikal yang membesarkan anak-anak dari saudari dia, gitu. Ya, tapi intinya cucu, berarti ini adalah cucu Saul dari anak perempuan dia. Ya. Jadi 2 orang anak laki-lakinya ya, dari Rispa, kemudian 5 orang cucunya. Dan yang sangat mengganggu bagi banyak orang adalah ya 7 orang ini dihukum mati. Lumayan mengerikan di sini ya, mereka digantung katanya di atas bukit di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca terus sepertinya Tuhan oke dengan ini. Ya, Tuhan oke dengan ini walaupun memang bukan Tuhan yang suruh Daud melakukan ini. Ya, yang meminta ini adalah orang Gibeon. Jadi ini bukan perintah Tuhan. Ini satu hal yang harus kita bedakan ya. Ini bukan perintah Tuhan langsung. Ini adalah permintaan orang Gibeon. Tetapi tidak bisa kita sangkal bahwa Daud melakukannya dan Tuhan menerima ini. Gitu. Tuhan menerima ini sebagai sesuatu yang cukup bagi dia untuk mengangkat hukuman kelaparan dari orang Israel. Jadi walaupun bukan diperintahkan langsung oleh Tuhan, namun ya minimal sepertinya diokekan oleh Tuhan. Gitu. Dan kita bertanya, ya, apakah ini benar dilakukan oleh Daud atau tidak? Gitu ya. Dan sepertinya jawabannya adalah benar, begitu, karena masalahnya akhirnya selesai. Kita lihat di sini.
Dan pertanyaan kita adalah kenapa ini benar, gitu kan? Kenapa ini benar? Kenapa anak-anak Saul dan cucunya yang mungkin sudah menjadi orang-orang muda, mungkin pemuda-pemuda saat ini, mereka mati karena kesalahan Saul, gitu. Ya. Dan mungkin kita tidak bisa, saya pribadi tidak bisa memberikan jawaban yang 100% ya, memuaskan, karena saya tidak tahu semua fakta. Bahkan ada banyak episode di sini yang kita tidak tahu fakta-faktanya. Apa yang Saul lakukan, ya, seberapa terlibat keluarga dia yang lain, begitu kan? Kejahatan apa yang sampai separah apa dialami oleh orang Gibeon dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu di sini. Tetapi yang jelas, saya hanya berpegang pada satu hal, bahwa seperti Abraham katakan, ya, hakim segala bumi pasti bertindak dengan adil, begitu. Dan seringkali manusia terlalu cepat untuk menyalahkan Tuhan akan banyak hal dan merasa diri kita lebih adil, lebih kasih daripada Tuhan. Padahal itu tidak mungkin, saudara Tuhan. Ya, Tuhan adalah maha adil dan maha kasih, gitu. Dan kadang-kadang kesalahan persepsi ini juga karena kita seringkali melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia ini. Dan bagi kita kematian itu begitu mengerikan, gitu kan? Nah, kematian memang mengerikan, tapi Tuhan melihat jauh lebih panjang. Tuhan melihat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Dan hanya Tuhan yang tahu, misalnya tujuan kekal dari ketujuh orang ini, gitu kan? Apakah mereka masuk orang yang ujung-ujungnya masuk surga atau masuk neraka? Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Ya. Dan kita juga tidak akan tahu kenapa ya, Tuhan mengizinkan sebagian orang mati, sebagian orang hidup. Tapi kita harus paham satu hal, bahwa Tuhan memegang hidup matinya manusia, semua manusia di tangannya. Dan kita tidak bisa protes. Ya. Karena kita tidak tahu segala sesuatu, Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ada anak-anak yang Tuhan ambil pada saat mereka masih anak. Kadang-kadang lewat penyakit, kadang-kadang lewat kecelakaan. Dan kita sering bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa Engkau ambil anak ini yang masih begitu kecil dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat, Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah manusia. Gitu kan? Bahkan misioneri-misioneri, kalau Anda membaca sejarah baptis dan lain sebagainya, ada misioneri-misioneri muda yang sangat menjanjikan, tiba ke ladang pelayanan, langsung mati. Saudara-saudara. Ada yang mati karena penyakit langsung, mati karena kecelakaan. Saya beberapa waktu lalu membaca ada yang satu yang mati karena kapalnya tenggelam, mati karena dibunuh oleh suku yang mau dia injilin, ya seperti Jim Elliot dan lain sebagainya. Kita bertanya, Tuhan, orang-orang yang begitu menjanjikan ini, yang mau melayanimu bahkan, ini bukan orang biasa, ini orang yang menyerahkan hidupnya dan bahkan mau membawa Injil. Kenapa engkau ambil mereka? Ya, dan kita sekali lagi harus menyadari bahwa kita tidak tahu semua alasannya. Kita tidak tahu semua alasan Tuhan, ya. Dan kita harus puas dengan itu. Seperti Tuhan ilustrasikan dan Tuhan ajarkan di dalam kitab Ayub bahwa, hey, kadang-kadang manusia tidak bisa tahu kenapa sesuatu terjadi. Dan dia harus percaya saja bahwa Tuhan tahu the best, Tuhan tahu yang terbaik. Gitu. Itu adalah salah satu pelajaran besar dari kitab Ayub. Karena khusus untuk kitab Ayub sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu kita kenapa Ayub menderita di awal, di pasal 1, pasal 2-nya. Tapi Ayub waktu itu tidak tahu. Ayub tidak tahu kenapa dia menderita. 3 teman Ayub tidak tahu kenapa Ayub menderita. Gitu. Dan mereka bikin tebak-tebakan yang akhirnya sangat menyakiti Ayub. Karena mereka berpikir pasti kamu punya dosa tersembunyi dan lain sebagainya. Padahal tidak. Dan Tuhan punya alasan lain. Gitu. Jadi Tuhan membiarkan sesuatu hal. Dan Tuhan mengizinkan kematian. Bahkan Tuhan membunuh orang-orang tertentu, dia punya alasan dia. Dan ya kembali kalau kita balik lagi ke peristiwa ini, peristiwa yang tragis memang. 7 orang ini Tuhan terima kematian mereka. Ya, Tuhan terima kematian mereka sebagai balasan ya, kepada apa yang dilakukan oleh Saul. Kembali menggarisbawahi bahwa dosa Saul punya efek yang begitu luas. Gitu. Dosa Daud juga punya efek yang begitu luas. Ya, kalau kita lihat ya berapa banyak orang mati karena dosa Daud itu kan dalam pemberontakan Absalom dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dosa Saul di sini membawa efek yang begitu luas, ya, termasuk kepada keluarga dia sendiri. Dan kita tidak bisa secara gampang ya istilahnya menjawab semua pertanyaan di sini. Kita hanya bisa berkata bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Dan
Tetapi satu hal kita lihat di sini, ya, Rizpah akhirnya apa yang dilakukan oleh Rizpah di sini ya. Jadi mereka dihukum mati di ayat 9 dikatakan di awal musim menuai. Ya, jadi ingat bahwa ini semua ada kaitan dengan kelaparan. Dan bahwa mereka dihukum mati pada waktu itu sangat signifikan juga karena mengindikasikan bahwa ini memang untuk ya mengatasi masalah kelaparan ini. Dan mereka dihukum mati pada awal musim menuai. Tetapi satu hal ya, terlepas dari semua itu, hati seorang ibu, Rizpah binti Aiah, di sini dua anak laki-lakinya dihukum mati. Dan apa yang dilakukan? Ya, dia mengambil kain karung, dia bentangkan bagi dirinya di atas gunung batu, dan dia berjaga di situ. Berjaga siang dan malam, karena rupanya orang-orang ini digantung dan tidak dibiarkan dikubur. Sebagai satu pertanda bahwa mereka, kematian mereka memang adalah suatu tindakan judicial, suatu tindakan penghukuman, begitu. Ya, tapi Rizpah ya, sebagai seorang ibu dan hati seorang ibu di sini, dia menjaga mayat mereka, dan ini mengindikasikan kepada kita bahwa sesudah seseorang mati pun kita tetap harus penuh hormat dengan tubuhnya. Ya. Oleh karena itu orang Kristen kita tidak mengkremasikan, tidak menghancurkan tubuh itu, tidak sengaja kita hancurkan. Nah mungkin kita berkata lah kalau dikuburkan kan memang akan membusuk juga, benar, tapi tidak sengaja kita hancurkan. Itu saya masih ingat pada waktu saya masuk ke kedokteran di awal-awal, ya kita belajar di kelas anatomi, di situ ada kita belajar dari kadaver ya, atau mayat-mayat yang sudah dipreservasi di situ. Dan salah satu hal yang kita diingatkan adalah kita tetap harus penuh hormat kepada sisa-sisa dari manusia ini yang kami pelajari sebagai dokter-dokter, calon-calon dokter pada waktu itu ya. Dan itu benar, saudara kasih Tuhan. Jadi kita tetap penuh hormat karena bagaimanapun juga itu adalah manusia sebenarnya. Itu manusia, itu beda dengan binatang. Ya, kalau mayat binatang, oke, itu tidak punya nilai yang sama dengan manusia. Gitu. Tapi manusia, mayatnya, ya, jenazahnya, ya, Rizpah di sini berjaga, dan untuk waktu yang cukup lama katanya ya, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit, dan ini bisa beberapa minggu bahkan ya. Jadi kita bisa membayangkan seorang ibu yang berminggu-minggu dia berjaga di situ, dan rupanya apa yang dia lakukan menyentuh hati Daud, sehingga ingat bahwa Daud sama sekali tidak ada masalah pribadi dengan keluarga Saul, dan sebenarnya salah satu tujuan dari perikop ini dicatat atau pasal ini dicatat adalah untuk memberitahu kita bahwa akhirnya ujung-ujungnya garis Saul benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Begitu, tidak bisa bangkit lagi karena semua anak dia akhirnya mati kan. Bahkan anak yang dari Gundik pun, anak dari Gundik itu mestinya tidak punya hak memang, karena sudah kita bilang bahwa Gundik adalah istri tapi yang tidak diberi hak yang sama, sehingga anaknya tidak bisa mengklaim warisan dari bapaknya lah, istilahnya begitu. Jadi anaknya Saul dari Gundiknya memang toh tidak bisa mengklaim kerajaan karena mereka bukan anak istri gitu kan, tapi anak Gundik ya. Sedangkan ya anaknya yang lain semua sudah mati ya dalam peperangan. Tetapi kita masih ingat bahwa di pasal sebelumnya Absalom, ketika Absalom memberontak, ada satu orang keturunan Saul yang masih gila, yaitu Simei, yang mengutuki Daud, menyebut dia sebagai hutang darah, menuduh Daud memusnahkan keturunan Saul. Nah, kita tidak tahu apakah yang dimaksud oleh si Simei itu adalah peristiwa ini, gitu. Peristiwa di mana Daud menggantung atau membiarkan orang Gibeon sebenarnya menggantung 7 keturunan Saul. Apa itu yang dimaksud oleh Simei? Tapi Alkitab dengan tegas ingin mengatakan bahwa hancurnya kerajaan Saul, maksud saya, hancurnya kerajaan Saul dengan punahnya anak cucunya sampai kepada yang anak Gundik pun sampai akhirnya punah, itu bukan kesalahan Daud sebenarnya, gitu. Melainkan adalah efek dari dosa Saul itu sendiri. Itu adalah salah satu hal yang ingin ditekankan oleh narasi ini juga. Daud tidak pernah punya masalah pribadi dengan Saul, bahkan kalau kita baca Daud mengasihi Saul. Dan ketika Saul mati, Daud benar-benar menangis untuk Saul, bukan ratap tangis yang dibuat-buat, tapi dia benar-benar sedih bahwa Saul sudah mati, karena Saul bagaimanapun juga adalah bapaknya, ya, ayah mertuanya bahkan, ya, dan ayah dari istrinya, ayah dari sahabat terbaik dia, Yonatan. Ya. Dan menarik sekali bicara soal Yonatan, kita ada membaca bahwa Saul mengingkari perjanjian Israel dengan orang Gibeon, tapi Daud bahkan ketika ingin mendatangkan keadilan pun tidak mau melanggar janji dia dengan Yonatan.
Ingat bahwa Daud pernah berjanji kepada Yonatan masalah keturunan mereka, bahwa Daud tidak akan memusnahkan keturunan Yonatan dan sebagainya. Sehingga kita baca di ayat 7 bahwa ada Mephiboset bin Yonatan yang Daud tidak mau mengorbankan yang satu ini. Ya, tidak mau mengorbankan yang satu ini. Dan memang orang Gibeon hanya minta 7 saja, jadi dia cari 7 yang lain. Nah, angka 7 tentunya dipilih karena itu suatu angka kegenapan. Mungkin orang Gibeon yang dibunuh Saul sudah jauh lebih banyak dari 7, tapi mereka hanya minta 7 keturunan Saul, dan Mephiboset dijaga oleh Daud. Nah, kita tidak tahu juga sekali lagi kapan peristiwa ini terjadi, ya, apa sesudah pemberontakan Absalom atau sebelum pemberontakan Absalom. Kalau ini sesudah pemberontakan Absalom, ini mengindikasikan bahwa hubungan Mephiboset dengan Daud tetap kuat, sekalipun dia difitnah oleh Ziba, masih ingat ya? Ziba sempat memfitnah Mephiboset bahwa ya Mephiboset lebih pilih Absalom dan sebagainya. Tapi Mephiboset sudah clearkan di hadapan Daud bahwa oh tidak, itu Ziba memfitnah saya. Dan ya sekali lagi kita tidak tahu kapan ini terjadi. Kalau ini sesudah Absalom, ya berarti hubungan Daud dengan Mephiboset tetap kuat. Dan bagaimanapun juga, ya Daud tidak mau mengingkari perjanjian dia dengan Yonatan. Ya, kontras dengan Saul yang memimpin Israel untuk mengingkari perjanjian dengan Gibeon di situ. Nah, kembali lagi ke ayat yang 12 dan seterusnya di situ, bahwa ketika Daud melihat ya apa yang dilakukan oleh Rispa, dia akhirnya memutuskan, ya karena memang dia tidak ada masalah pribadi dengan Saul, bahwa sudah tiba saatnya untuk memberikan penghargaan yang tepat juga untuk Saul. Saul memang ada kesalahannya, tapi bagaimanapun juga dia adalah raja, dan dengan matinya tujuh keturunannya sebenarnya sudah menebus kesalahan-kesalahan dia, sehingga Daud memberikan penguburan yang sesuai lah, yang cocok kepada Saul. Dia ambil tulang-tulang Saul ya dari Yabesh Gilead. Yabesh Gilead adalah orang-orang yang merebut mayat Saul dari orang Filistin dan sebagainya. Kemudian dia ambil tulang-tulang Yonatan, juga 7 orang yang dihukum mati ini, lalu dia kuburkan di daerah Benyamin. Di daerah Benyamin. Dan rupanya penguburan adalah sesuatu yang penting, ya. Kita membaca dalam Alkitab ketika Sarah mati, penting bagi Abraham untuk menguburkannya di sana. Ketika Yakub mati di Mesir, dia berkata, aku mau dikuburkan di Gua Makpela. Jadi penguburan itu penting, saudara kasih Tuhan. Dan bukan hal terpenting di dunia, tapi bukan juga hal yang tidak ada maknanya, begitu. Tapi ya penguburan itu melambangkan, kalau bagi kita orang Kristen, melambangkan pengharapan kita bahwa suatu hari kita akan dibangkitkan kembali, gitu. Dan menarik sekali bahwa setelah Daud menghormati Saul dan 7 orang yang dihukum mati, inilah Tuhan di ayat yang ke-14, Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi bukan hanya harus ada keadilan ditegakkan, tapi juga ada belas kasihan di sini. Ada keadilan dan ada restitusi juga, begitu. Jadi bukan hanya penghakiman saja kepada 7 orang ini, tapi juga tindakan yang benar kepada Saul dan keturunannya juga melalui penguburan yang baik untuk mereka. Oke. Ya, cukup panjang. Sekarang kita akan baca ayat 15 sampai ayat 22. Ini bagian dari epilog lainnya. Kita akan melihat di sini ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yishbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Shibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24. Seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya.
Jadi kembali ini menggambarkan peperangan lebih lanjut lagi dengan orang Filistin. Ya, orang Filistin adalah bangsa yang memang menjadi musuh abadi Israel ya dari zamannya Samuel, bahkan zaman Saul, dan juga di zaman Daud mereka sering berperang. Bahkan Daud muncul kepada perhatian nasional ketika dia mengalahkan Goliat di sini. Dan rupanya Goliat bukan satu-satunya raksasa yang ada di Filistin ya. Dan berkali-kali kita ketemu di sini keturunan raksasa. Dan ya kita berkata bahwa ini mengindikasikan bahwa gen manusia memiliki tingkat variasi yang tinggi, dan manusia bisa pendek sampai tinggi gitu ya. Dan ini ada raksasa-raksasa yang hebat di sini ya, tapi mereka terbunuh semuanya ya karena mereka raksasa dalam tubuh, namun mereka kerdil secara rohani di hadapan Tuhan ya, dan mereka menjadi musuh dari umat Tuhan, yang berarti mereka menjadi musuh Tuhan juga ya. Dan ada beberapa hal yang kita catat di sini. Pertama adalah dengan semakin tuanya Daud, kekuatan fisiknya semakin menurun. Ya, kekuatan fisiknya semakin menurun, ini adalah hal yang alami sekali. Dan mungkin bagi Daud sendiri ini cukup menggetarkan ya. Dan ya siapa yang tidak merasa sedih kalau misalnya dulu dia begitu hebat secara fisik waktu dia muda, namun dia temukan semakin dia tua dia tidak mampu lagi melakukan yang biasa dia lakukan. Gitu. Dan ini akan terjadi pada setiap dari kita. Ya, bahwa setiap dari kita, masing-masing kita dan Anda pendengar Mutiara Kebenaran sekalian, mungkin dengan umur yang berbeda-beda. Mungkin saya yakin ada sebagian pendengar yang sudah sampai pada umur di mana secara fisik sudah merasa iya benar bahwa saya tidak bisa lagi melakukan seperti yang saya lakukan secara fisik di waktu muda. Mengingatkan kita bahwa memang kekuatan fisik manusia terbatas. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita hidup di dunia yang sudah rusak, dan kita mendambakan tubuh kemuliaan. Ya. Dan kelemahan jasmani kita, seperti Paulus katakan, manusia lahiriah kami semakin merosot sehari ke sehari, tetapi hal yang indah adalah, masih ingat di 2 Korintus ya, 2 Korintus Paulus bilang, manusia jasmaniah kita makin merosot, tapi manusia batiniah kami, secara rohani kami dibaharui sehari demi sehari. Dan seharusnya demikian, kita makin lemah secara fisik, tapi kita semakin kuat secara rohani, kita semakin memahami, mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan kita semakin mendambahkan ya tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan itu. Oke. Dan ya kalau Anda tidak punya pengharapan itu, Anda tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang ada hanyalah keputusasaan ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya seorang ateis, kalau saya seorang yang tidak kenal Tuhan, dan hari demi hari misalnya saya mendapatkan diri saya makin lemah, apalagi kalau sudah entahlah umur berapa begitu kan ya. Otot-otot saya makin lemah, dan tidak ada obatnya sudah. Tidak ada obatnya, manusia sudah cari obat panjang umur dari zaman ribuan tahun yang lalu ya, tapi makin lama makin lemah. Kalau fisik saja masih mending. Bagaimana kalau otak kita makin lemah? Ada yang kena demensia, bahkan dia lupa siapa dirinya dan lain sebagainya. Oh, sungguh mengerikan sebenarnya saudara-saudara. Kalau hanya itu saja pengharapan kita, sangat mengerikan kalau tidak ada Tuhan. Namun kalau kita punya Tuhan, ya kita bisa berkata, "Ya Tuhan, aku datang kepadamu, dan aku yakin engkau Allah yang telah menyediakan ya tubuh kemuliaan bagiku." Oke, Daud semakin lemah, dan orang-orangnya berkata, "Daud, jangan lagi secara pribadi berperang ya, karena dikatakan di sini ayat yang ke-17, jangan engkau maju berperang bersama-sama kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau," katanya di sini ya. Sebenarnya secara literal di dalam bahasa Indonesia di sini ini ya ada beberapa hal yang tidak diterjemahkan secara agak dinamis di sini, supaya jangan punah keturunan Israel bersama engkau. Secara literal adalah supaya katanya terang Israel tidak dipadamkan. Jadi mereka menggambarkan Daud sebagai terang Israel ya, karena Daud adalah raja yang diurapi, dan dengan segala kelemahan Daud tetap adalah orang yang hebat sekali. Jadi kita bisa salah ya untuk menilai Daud hanya menilai kelemahannya saja ya. Dan kita juga bisa salah kalau kita mengabaikan ya, kesalahan dia ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kesalahan dia, tapi kita tidak boleh lupa bahwa Daud adalah memang orang yang hebat. Dia adalah pahlawan iman ya, dan dia adalah manusia biasa, artinya dia berdosa seperti kita dan jatuh dalam dosa, tapi salah satu kehebatan dia adalah dia bertobat dan dia pulih. Dia pulih. Banyak orang tidak mau dia pulih, Ahitofel tidak mau dia pulih, tapi dia sudah pulih. Hubungan dia dengan Tuhan baik, kembali baik. Ya. Dan
dia orang yang luar biasa dan dia disebut sebagai terang Israel, dan anak buahnya mengasihi dia, bangsanya mengasihi dia, dan mereka berkata, Daud jangan lagi berperang bersama kami, jangan turun pribadi ya, turun tangan. Kalau kamu mati, wah ini kita tidak apalagi karena matinya Amnon, matinya Absalom dan sebagainya, ada semacam pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Daud gitu. Jadi mungkin mereka masih bingung ya pada waktu itu, dan nanti sampai Daud sudah hampir mati baru diperjelas siapa sebenarnya yang akan menggantikan Daud ya. Nah, Daud tidak bisa berperang lagi, tapi bukan berarti orang Israel tidak punya pengharapan, karena ternyata anak buah Daud ya bisa menggantikan dia. Dan ini suatu pelajaran bahwa ya Tuhan bisa membangkitkan orang-orang yang hebat selanjutnya ya untuk menggantikan, dan kita harus berdoa bahwa Tuhan terus meregenerasi pemimpin-pemimpin bagi dia, orang-orang yang hebat, pembela-pembela kebenaran, misionaris-misionaris, penginjil-penginjil luar biasa. Dan bagi orang-orang muda, saya katakan bahwa Tuhan akan membangkitkan dari generasi selanjutnya, ya, yang berikutnya lagi. Ya. Dan ini terus terjadi sepanjang zaman. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau berkata, Tuhan, aku siap, aku mau Engkau pakai, gitu kan? Dan beberapa orang yang Tuhan pakai untuk Israel pada waktu itu disebut di sini, misalnya Abisai, ya, Abisai yang menolong Daud ketika dia bermasalah menghadapi seorang raksasa namanya Yish bin Benob, ini ya. Dan Abisai adalah salah satu, kita sudah banyak ketemu Abisai, adiknya Yoab, ya. Dan rupanya dia seorang pahlawan yang hebat juga, ya. Dengan segala kelemahan dia sebagai seorang pribadi, ingat dia orang yang cepat marah juga, dia sangat marah dengan Simei waktu dia mengutuki Daud. Tapi itu adalah bentuk kesetiaan dia. Walaupun anak-anak Zeruya tidak selalu satu gelombang otak dengan Daud, tapi mereka setia kepada Daud ya. Mereka mengasihi Daud dengan cara mereka sendiri. Ada juga di situ Sibkai orang Husa di ayat 18 ya, yang mengalahkan Saf ya. Kita tidak tahu apa-apa lagi tentang dia, yang termasuk keturunan raksasa di sini. Nah, ayat 19 di sini Elhanan katanya menewaskan Goliat orang Gad itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, loh, kok Goliat? Bukankah Goliat dikalahkan oleh Daud di sini? Memang benar sebenarnya Goliat itu sebenarnya dikalahkan oleh Daud. Dan di perikop paralelnya di 1 Tawarik, coba kita buka ya, 1 Tawarik pasal 20, ayat yang kelima, 1 Tawarik 20 ayat 5, di sana dikatakan Elhanan bin Yair, tapi sini menewaskan Lahmi saudara Goliat. Jadi kalau di 1 Tawarik dikatakan dia menewaskan Lahmi saudara Goliat, tapi kalau di 2 Samuel 21 ayat 19 dikatakan menewaskan Goliat katanya di sini ya. Nah, dengan membandingkan Alkitab, kita tahu bahwa sebenarnya yang dibunuh oleh Elhanan adalah Lahmi, saudara Goliat. Makanya di KJV, di 2 Samuel 21 ayat 19 di sini dia kasih tambah kata-kata cetak miring, yaitu saudara Goliat, ya, menewaskan saudara Goliat. Dan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa bisa jadi setelah Goliat mati, ada saudara dia, adik dia yang ingin balas dendam dan sebagainya, dan mungkin dia mengambil titel Goliat juga begitu. Dia berkata, saya inilah Goliat gitu. Jadi dia Lahmi yang akhirnya mengambil titel Goliat bisa jadi ya. Sehingga ditewaskan ya, sehingga bisa dikatakan ditewaskan oleh Elhanan menewaskan Lahmi atau menewaskan saudara Goliat di sini. Saudara Goliat yang mengambil titel Goliat di sini ya. Kemudian ada juga seorang yang seorang hebat yang katanya punya 24 jari di sini. Ada ini suatu kelainan genetik yang memang ada ya, secara kedokteran juga ada orang-orang yang punya ini ya, punya kita sebut polidaktil sebenarnya sini ya, polidaktil. Jadi dia punya jari yang lebih dari normal. Ya, normalnya manusia punya 5 jari sini ya. Di masing-masing tangan atau kaki dia punya 6, saya total 24 di sini. Tapi dia dibunuh oleh Yonatan anak Simea kakak Daud. Ya, jadi ini adalah keponakan Daud sendiri. Ya, yang rupanya juga adalah pahlawan. Ya. Luar biasa sekali di sini. Dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan terus memberikan kemenangan bagi orang Israel, termasuk Daud, dan bahwa ada pergantian generasi. Dan itulah tandanya ya, Tuhan memberkati, yaitu ketika terjadi pergantian generasi, bahwa ada orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk generasi selanjutnya. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan dari antara orang-orang muda. Ya, tentu ini bukan sepihak dari Tuhan, tapi manusia-manusianya juga sering sama Tuhan.
yang rela, yang tertantang oleh firman Tuhan, yang mau berkata dengan kehendak bebasnya, ya Tuhan, aku mau berjuang bagi Engkau, aku menjadi pahlawan iman bagimu. Ya, mari kita mendoakan itu, dan mungkin Anda di antaranya yang mendengarkan mutiara kebenaran ini, lakukan firman Tuhan, saudara, lakukan uh, uh, kebenaran dan pegang terus ya firman Tuhan. Jangan stop belajar firman Tuhan, dan kita bertemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Sampai ketemu. Saya Dr. Silvan Sendiau, saya mengucapkan Maranatha.